Selamat malam Bapak Ibu semua yang di gereja maupun yang di Zoom. Semoga semua baik-baik saja. Bapak Ibu, kita akan membahas ayat selanjutnya ya dari tema besar khotbah di bukit, yaitu Matius 5 ayat 11 sampai 12. Ini masih lanjutan dari ayat minggu lalu, ya, ayat minggu lalu. Silahkan dibaca, Pak Andoko. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Baik. Bergembiralah ya di pasal 5 ayat 12, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga yang telah dianiaya. Ya, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Orang yang bertahan dalam aniaya, itulah yang mendapatkan upah. Bertahan dalam aniaya itu bertahan dalam proses, bertahan dalam didikan, bertahan dalam ujian, gitu maksudnya. Ya. Ayat ini masih kelanjutan dari ayat sebelumnya. Minggu lalu kita belajar ayat sebelumnya ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini sejajar Bapak Ibu dengan berbahagialah kamu jika karena aku besar, kamu dicela dan dianiaya. Jadi kebenaran di sana sejajar dengan aku, Yesus maksudnya. Yang khotbah kan Yesus nih. Ini kan khotbah Yesus di bukit. Jadi berbahagialah kamu yang dianiaya oleh sebab kebenaran di kayu sune. Ini sejajar dengan berbahagialah kamu jika karena aku, Yesus, kamu dicela dan dianiaya. Kalimat ini hendak menyatakan kebenaran yang dimaksud adalah Yesus. Kebenaran yang Yesus hidupi. Ya. Kalimat ini hendak menyatakan kebenaran yang dimaksud adalah Yesus dan teladan hidupnya. Berbahagialah kamu jika karena hidup benar seperti Yesus, kamu dianiaya. Jadi yang disebut berbahagia itu orang yang dianiaya karena hidup seperti Yesus hidup. Jangan merasa sudah jadi Kristen kalau sedikit teraniaya merasa ini teraniaya karena kebenaran. Belum tentu. Ya. Jadi jelas bukan hanya karena beragama Kristen kita dibenci atau gereja ditutup bisa dikatakan berbahagia. Belum tentu. Nah kalau gereja ditutup karena pemilik gereja atau anggota gereja tidak bersosialisasi sama masyarakat, itu jangan ngomong berbahagia, itu salah sendiri. Banyak ya kisah-kisah gereja ditutup, bakti sosial dibubarkan. Kenapa? Melakukan kristenisasi. Ya itu salah sendiri, itu bukan berbahagia karena Tuhan. Itu bukan berbahagia karena melakukan kebenaran yang seperti Yesus lakukan, tidak. Halo, bisa dipahami enggak? Jadi jangan merasa kalau sudah jadi Kristen, hidup kita teraniaya, itu pasti dianiaya karena kebenaran, atau dianiaya karena hidup seperti Yesus. Kan belum tentu. Periksa kenapa kamu dibenci sama sesamamu. Periksa kenapa kita dibenci oleh tetangga kita. Belum tentu karena hidup kita baik seperti Yesus. Bisa jadi kita jadi orang Kristen sombong. Bisa jadi kita jadi orang Kristen eksklusif. Enggak mau bergaul dengan tetangga. Enggak mau datang 17-an. Kan begitu. Jangan merasa eksklusif, jangan merasa berbeda dari masyarakat yang lain. Ya, tetaplah bergaul, tetaplah baik, tetaplah ramah.
supaya orang melihat terang Tuhan. Kalau sudah baik masih dimusuh gitu ya, ya lain ceritanya. Tetapi yang pasti, aniaya yang dimaksud di sini bukan karena kita beragama Kristen. Bukan karena kita beribadah di gereja. Tetapi berbahagialah karena kamu dianiaya, karena kebenaran, karena hidup benar, karena di kayu sunemu benar seperti Yesus. Itu adalah kebahagiaan. Ya. Jadi berbeda ya Bapak Ibu. Dianiaya karena Kristus, lebih kepada sikap baik kita, dianggap tidak sesuai dengan pandangan mereka, tidak sesuai dengan pandangan yang mereka yakini. Ya, saya ulangi, dianiaya karena Kristus, lebih kepada sikap baik kita, sikap benar kita, dianggap tidak sesuai dengan pandangan yang mereka yakini. Ini contoh, ya contoh. Kalau Anda bingung, seperti apa sih Pak? Ini contohnya begini. Yesus Bapak Ibu dalam hidupnya dicemooh oleh ahli Taurat dan orang Farisi karena bergaul dan makan bersama pemungut cukai dan pelacur. Halo, pernah dengar ayat itu? Yesus dicemooh oleh Yesus dicemooh oleh orang-orang Farisi, oleh rabi-rabi Yahudi karena Yesus makan bersama pemungut cukai, makan bersama pelacur. Yesus dicemooh oleh masyarakat agamawi pada zaman itu. Berbahagialah kamu. Dalam tradisi kekudusan Yahudi, hal ini salah. Dalam tradisi kekudusan Yahudi, orang Yahudi menjauhi pemungut cukai dan pelacur karena kekudusan mereka bersifat daging. Kekudusan dalam benak orang Yahudi saat itu, orang dilarang bergaul dengan yang tidak baik. Orang baik dilarang bergaul dengan orang tidak baik. Yesus menentang loh, seperti itu. Ya. Bagi Yesus, merekalah orang-orang yang memerlukan tabib. Bagi Yesus, merekalah orang-orang yang memerlukan pencerahan supaya terbuka jalan pikirannya. Supaya mereka bertobat, enggak malah dijauhi. Kalau orang Yahudi makan sama pelacur, itu aib. Makan sama pemungut cukai, itu aib. Orang Yahudi itu tidak mau kumpul orang berdosa. Ingat Petrus saat ditegur Paulus, dia ngapain? Makan sama orang kafir. Asalnya biasa makan sama orang kafir, makan sama orang Yunani, biasa. Tapi kelihatan pengikut-pengikut Yakobus, Petrus menghindar dari kumpulan makan dengan orang kafir. Ini yang ditegur Paulus, kamu itu munafik. Halo, Bapak Ibu. Kekristenan, kekudusan Kristen tidak memisahkan manusia dari yang lain. Kekudusan Kristen memisahkan dosa atau kemelesetan pola pikir. Jangan kamu punya pikiran yang sama dengan pikiran dunia, itu kekristenan. Kalau Yahudi tidak, benar-benar dipisahkan. Yang lalu saya pernah mengatakan, apakah boleh orang berdosa pelayanan main musik? Boleh, kenapa enggak? Kenapa enggak? Apakah boleh orang main lagu sekuler di alat musik kita? Boleh, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kita tidak mau memisahkan orang-orang berdosa. Mereka hadir di sini bisa melayani supaya mereka terimpartasi kekudusan, bukan malah disingkirkan. Cara berpikirnya begitu. Jangan merasa alat musik ini kudus, jangan. Ini alat musik netral. Belinya juga di tokonya orang kafir kok. Kita harus menjadi kudus, itu batiniahnya. Batiniahnya.
bukan alat musiknya. Bahkan kalau mau ngomong, orang berdosa tidak boleh main Pak, tidak boleh melayani. Yang melarang siapa? Emangnya yang main musik sudah suci semua? Bahkan emangnya yang khotbah ini sudah suci semua? Enggak kan? Tapi ayo gitu ya. Ayo pada tempatnya. Gitu loh. Yang tidak boleh main musik kan memisahkan kekudusan secara daging. Pisahkan kekudusan itu secara batiniah. Ya, secara batiniah. Kita tidak boleh terpengaruh sama pola pikir yang salah, sikap hati yang salah. Otomatis kita tidak melakukan yang salah. Tetapi kalau bergaul dengan orang yang masih berdosa, bergaul saja. Dengan harapan dia terimpartasi pola pikir kita dan akhirnya menjadi benar. Itu maksudnya ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ngomong, tekankan. Kalau ada pendeta ngomong, ayo kita kembali ke root Yahudi, ke akar Yahudi, hati-hati loh. Karena akar Yahudi, tradisi Yahudi itu memisahkan manusia dengan orang lain. Gaya-gaya Yahudi itu moralis, gaya-gaya Yahudi itu tidak mau kumpul sama orang berdosa. Orang Farisi tidak mau makan sama pemungut cukai dan pelacur, tidak mau. Najis. Itu orang Farisi, itu para rabi ya. Di dalam masyarakat tidak mau kumpul sama orang berdosa dalam arti pemungut cukai dan pelacur. Orang Eseni itu lebih suci lagi, itu merasa lebih kudus lagi. Dia menyingkir dari kota. Dia tidak mau tinggal di kota, dia nggak mau kumpul sama orang yang ada di kota. Karena bagi orang Eseni, orang yang di Yerusalem ini orang berdosa. Itu cara berpikir mereka. Yesus tidak pernah. Yesus mengajar kita untuk bergaul bersama mereka, menjangkau mereka yang berdosa, menjangkau mereka yang tersingkirkan, yang dianggap rendah. Itu ajaran Tuhan. Ya. Jadi sama seperti kita saat ini Bapak Ibu. Ya. Banyak orang tidak suka kepada orang yang merangkul kaum LGBT yang dianggap menyimpang. Betul? Kapan hari saya dengar banyak orang menghujat Paus. Karena Paus merangkul kaum LGBT, menerima kaum LGBT. Dihujat. Paus itu kok nggak ngerti Alkitab. Lu sebetulnya yang ngomong gitu ya nggak ngerti Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah menghujat kaum LGBT. Tapi Alkitab ya menghujat praktek LGBT. Harus dibedakan. Ya. Jika seseorang masih melakukan ketidakwajaran, ya ketidakwajaran itu yang harus dibetulkan. Ya, itu yang harus dihindari, ketidakwajaran itu yang harus dihindari. Tetapi manusianya harus dirangkul supaya mereka mendapatkan penggembalaan, supaya mereka mendapatkan pencerahan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, kita diajar Tuhan itu tidak pernah meninggalkan sesama manusia, karena bagi Allah jiwa-jiwa ini berharga. Ya, tapi kita diminta oleh Tuhan tidak melakukan dosa. Dengan tidak melakukan dosa, kita menjadi terang bagi sekitar kita yang masih melakukan dosa. Lah kalau yang terang ini menyingkir, eksklusif, menyendiri, mereka yang dalam gelap tidak melihat terang. Biasanya dalam hal inilah kita dicemooh. Kita ini malah dicemooh oleh orang-orang agamawi. Kita ini yang punya dikayusuni yang benar seperti Yesus biasanya dicemooh oleh orang-orang yang agamawi. Itu gitu biasanya. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita mengerti kehendaknya selama hidup di bumi. Ada tanggung jawab menjadi segambar dan serupa Allah.
Seperti Allah mengasihi orang berdosa, tetap memberi matahari dan hujan yang sama kepada orang benar meskipun berdosa. Ya. Seperti Allah yang memberi hujan dan matahari kepada orang berdosa, seperti kepada orang benar. Demikianlah kita harus bersikap. Ya. Demikianlah kita harus bersikap. Jangan membedakan orang berdosa dan orang tidak berdosa. Oh itu orang berdosa Pak, jauhi. Oh itu orang yang tidak berdosa Pak, itu kumpulan kita, jangan. Tidak boleh seperti itu. Meskipun kita memang tidak dituntut untuk bergaul karib ya, tetapi jangan menjauhi. Jangan menjauhi. Ini juga bukan berarti, Pak, Bapak kan ngomong tidak boleh menjauhi pelacur. Ya saya setiap hari sekarang nongkrong di sana Pak, ya tidak begitu. Ya itu caranya cari penyakit. Ya, Anda belum tentu imun, belum tentu punya kemampuan bertahan kalau caranya seperti itu. Bapak kan ngomong saya tidak boleh menjauhi orang berdosa. Ya saya sekarang kumpul sama preman-preman pasar itu Pak, setiap hari minum, mabuk. Ya tidak begitu, bukan begitu ya. Anda punya kenalan, berteman, say hello, oke. Biasa saja, jangan merasa jijik gitu loh. Tetapi juga bukan berarti Anda nongkrong di sana. Ya, karena kebiasaan yang buruk akan mempengaruhi kebiasaan baik, bisa juga seperti itu. Ya. Jadi Anda harus pakai hikmat memahami ini. Ya. Bapak Ibu, Tuhan tidak diskriminatif. Ya. Dalam menentukan standar harga percaya, setiap orang sama di masanya. Ya. Meskipun berbeda sikonnya. Orang Kristen di sepanjang zaman harus membayar harga percaya secara memadai. Meski bentuknya berbeda. Jelas ya, ada hukum atau tatanan yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit, itu berlaku. Tetapi pasti ada nilai standar harga yang harus dikenakan pada semua orang Kristen. Semua orang Kristen harganya sama dalam mengiring Tuhan. Harga orang Kristen, harga yang harus dibayar oleh setiap orang Kristen itu sama. Sangkal diri, pikul salib, itu harganya. Tetapi seperti apa dan bagaimana, nah itu masing-masing orang berbeda. Bahkan setiap zaman juga berbeda. Ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1, ayo dibaca yuk. 1 Petrus 4 ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Menderita. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu juga harus mempersiapkan dirimu dengan pikiran menderita. Arti teks ini adalah setiap orang yang mau percaya pada Yesus harus siap menderita, itu loh maksudnya. Yesus telah menderita penderitaan badani. Kita juga harus siap jika sewaktu-waktu penderitaan badani itu harus kita terima. Itu maksudnya. Jangan pernah berpikir, Yesus mati disalib bagi kita Pak, supaya kita enggak disalib. Salah itu. Itu ajaran salah. Karena Yesus disalib, kita harus ikut disalib. Itu yang benar. Disalib itu bukan arti binasa. Disalib itu artinya ujian. Karena Yesus sudah teruji, kita juga harus mempersiapkan diri untuk diuji. Karena Yesus menang melalui ujian, kita juga harus menang melalui ujian. Nah kalau kita nggak siap diuji, kapan kita mau menang? Kalau ada ujian di tengking, kapan kita mau menang? Halo? Kita harus siap mengalami ujian. Pak, tapi hidup saya baik-baik saja tanpa ujian. Ya carilah ujian. Cari ujiannya.
Kalau Anda baik-baik saja, running well dalam hidup, cari ujian. Pasti bisa, pasti nemukan kok. Kalau tidak ngerti tanya saya. Tanya Pak Tony, bisa pasti. Banyak pekerjaan Tuhan yang harus ditopang Bapak Ibu. Dengan Anda merelakan uang Anda, setidaknya itu menggores batin Anda. Ini ujian. Jadi jangan tinggal diam, merasa tenang, baik-baik saja. Anda harus menopang keselamatan orang. Pikul salib itu artinya itu. Pikul salib itu artinya menopang keselamatan orang. Kalau Anda tidak bisa menginjil sendiri, supportlah gereja, supaya pelayanan gereja menjangkau banyak orang menjadi lebih baik. Kan begitu. Itu sedikit cara. Kalau Anda tidak tahu caranya, sebetulnya caranya banyak kan. Saya baik-baik saja, running well. Bapak ngomong suruh cari ujian. Gimana cari ujian? Periksa sekeliling Anda. Masih adakah orang miskin yang butuh makan perlu dibantu? Masih adakah anak-anak yang nggak bisa sekolah? Anak-anak cerdas, anak-anak rajin belajar yang masih mau berniat sekolah? Sekolahkan. Itu ujian. Memang Anda tidak akan pernah melihat ini jika Anda tidak fokus mencari kebenaran. Pak, saya baik-baik saja. Sebetulnya tidak pernah baik-baik orang Kristen itu. Sebetulnya orang Kristen itu pasti diperhadapkan dengan ujian, pasti. Kalau memang mau fokus cari kebenaran. Kalau tidak fokus cari kebenaran, orang itu pura-pura tutup mata atau memang tidak melihat karena tidak cari kebenaran. Saya tidak tahu Pak ada orang sekolah Pak, saya tidak tahu Pak ada orang yang perlu dibantu ekonominya apa enggak. Nah, memang karena tidak mencari. Seharusnya kalau Anda berpikir pasti ketemu kan orang-orang yang perlu dibantu. Pasti ada kok. Pasti ada. Kalau kita mau fokus cari kebenaran, pasti ada kok. Pelayanan yang harus dikerjakan itu pasti ada. Benar pasti ada. Menderita badani itu bukan hal yang asing. Tetapi setiap orang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko ini. Harus siap menghadapi resiko dididik Tuhan. Dididik Tuhan itu selalu ngomong gak enak, sakit dagingnya. Tapi kalau orang mau benar, pasti siap melayani, pasti siap dididik, pasti siap dibentuk. Bahkan kalau seandainya hidupku kok aman-aman, tenang-tenang, ini resiko ini resiko kepleset istilahnya gitu ya. Ya segeralah cari ujian, segeralah cari pelayanan yang menyakitkan daging Anda. Cari. Betul itu, cari. Pak David saya nganggur. Hidup saya baik-baik saja. Gimana Pak David? Saya butuh sesuatu yang menyakitkan daging. Cari. Datang saja Pak ke gereja jam 5 sebelum ibadah, ngepel itu di gereja, bisa kan? Itu menyakitkan daging enggak? Menyakitkan. Mau enggak? Itu masalahnya. Ini ngomong sepele ya, karena pelayanan itu belum tentu seperti itu. Pelayanan itu belum tentu ngepel gereja. Tetapi sesuatu yang membentuk Anda rendah hati, itu cara Allah mendidik Anda. Ngepel gereja bagi orang kaya, itu kan sesuatu yang enggak enak. Sesuatu yang tidak menyenangkan dagingnya kan. Aku ini mbok pikir apa? Dikongkon ngepel gereja. Nah, itu kan. Tetapi kalau bisa Bapak Ibu, Anda benar-benar punya hati yang rendah hati. Meskipun saya ngomong ya Anda harus selalu seperti itu. Tetapi pasti ada pelayanan itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Nggak mungkin tidak ada. Diam-diam, santai-santai melihat tetangga. Oh itu anaknya kok enggak kelihatan sekolah ya. Lalu Anda datang. Bu kok kelihatan Upin Ipin ini kok enggak sekolah? Misalnya.
Iya Pak, Bu, saya tidak punya uang untuk sekolah. Ya, Anda keluarkan uang Anda. Loh itu cara menguji batin Anda. Terikat uang apa enggak? Itu cara menguji batinnya Anda. Mau melayani enggak? Itu. Mau menderita enggak? Apabila dikatakan oleh ayat tersebut, persenjatai pikiran kamu dengan demikian karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Maka ini berarti orang saat itu harus siap menderita penderitaan badani demi pendidikan yang Tuhan kerjakan. Ini bukan mendukung teologi penderitaan ya Bapak Ibu. Kita selama ini dianggap teologi penderitaan, bukan. Tetapi fakta, masuk dalam didikan dan ujian itu sesuatu yang tidak nyaman. Betul enggak? Masuk dalam sebuah didikan dan ujian itu sesuatu yang tidak nyaman. Penderitaan itu sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi tidak ada cara lain untuk mengubah kodrat manusia. Tidak ada cara lain. Saya merasa Bapak Ibu cukup keras mendidik anak-anak saya. Saya merasa tidak memanjakan anak-anak saya. Tetapi begitu BK saya kirim ke STT, ngomelnya itu banyak. Ya, ternyata anak saya masih manja. Betul. Suruh jadi petugas piket makan. Ngurusi makan 5 orang, papanya, mamanya, adik-adiknya, bisa. Betul enggak? Ngurusin makannya seasrama, sekitar 300-600 orang, itu bukan hal mudah. Itu penderitaan buat dia. Tapi itu caranya Allah mendidik anak ini menjadi rendah hati. Menjadi siap tahan uji. Tidak keras, tidak manja. Itu cara Tuhan. Jangan Bapak Ibu berpikir Anda tidak manja. Kita ini pasti masih ada punya sikap-sikap manjanya. Yakin saya. Ayo berubah. Ayo cek di mana manjanya. Loh saya sendiri pun ngecek. Ini manja apa enggak saya ini. Kadang-kadang saya menilai, dalam hal ini saya masih manja. Anda harus cari. Kalau Anda mau dewasa, manja itu kan bukan tanda kedewasaan, manja itu tanda kekanak-kanakan, toh. Anda mau dewasa atau kekanak-kanakan? Bapak Ibu, teleios. Hendaklah kamu menjadi sempurna, seperti Allah sempurna. Teleios, sempurna, itu artinya juga dewasa. Sempurna itu artinya dewasa. Sempurna itu artinya dewasa yang paling puncak dalam sikap kedewasaan. Itu sempurna. Halo Bapak Ibu, tanpa aniaya Bapak Ibu, Anda tidak bisa dewasa. Orang yang dewasa pasti orang yang tahan banting. Itu sebabnya ya, anak-anak yang terkondisi harus kerja, tidak hidup bersama orang tua, semakin mandiri, pikirannya ditempa oleh lingkungan, itu semakin cepat dewasa. Tetapi orang tua yang tinggal bersama, tetapi anak-anak yang tinggal bersama orang tua, tidak bisa sedikit dibantu, berat sedikit dibantu, PR sulit sedikit dikerjakan mamanya, tidak akan pernah dewasa. Ya, saya ngomong sama anak-anak saya, jangan minta tolong papa kerjakan PR, yang sekolah kamu bukan papa, tak gituin. Berapapun nilainya, yaitu hasil sekolahmu. Saya rindu setiap orang itu bisa dewasa dengan maksimal. Ya, gimana caranya? Ya penderitaan Bapak Ibu. Jadi kata-kata berbahagialah kamu yang menderita, yang teraniaya, yang menderita karena aku. Itu maksudnya itu. Berbahagialah orang-orang yang dididik Allah. Berbahagialah orang-orang yang dididik Tuhan. Yesus itu tidak manja Bapak Ibu. Yesus tidak manja.
Yesus itu mengerjakan kehendak Bapa dengan tuntas. Enggak ada pertolongan Allah dalam arti gitu ya. Dia mati disalib, dibuat tidak sakit gitu, kan enggak ada. Betul enggak? Yesus mati disalib benar-benar sakit. Enggak ada bantuan Bapak di sorga, enggak ada. Jadi kalau gereja-gereja Bapak Ibu, dikit-dikit berseru pada Bapak, minta tolong. Kapan pernah dewasa jemaatnya? Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh minta tolong Tuhan, boleh. Tetapi setidaknya kerjakan dulu bagian Anda, baru minta tolong. Belum apa-apa, Tuhan berperang ganti kita. Kapan dewasa? Halo? Paham enggak? Ayo belajar. Melalui tantangan yang ada, melalui masalah yang ada, kita lalui dengan perjuangan, dengan pembentukan pendewasaan. Kalau memang tidak mampu, Tuhan pasti kasih pertolongan, Tuhan pasti. Bahkan Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan kan. Lakukan saja, jangan dikit-dikit Tuhan kok campur tangan. Kamu tuh dididik Tuhan menjadi dewasa, jangan dikit-dikit minta tolong. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh minta tolong. Tetapi lakukan dulu bagian kita. Benerin dulu hidup kita, jangan-jangan kita yang salah dalam bertindak. Tuhan kenapa engkau tidak tolong? Lah caramu ngawur, tidak sesuai yang aku perintahkan. Lah gimana? Amin Bapak Ibu, bisa dipahami? Kok aneh Pak, kok banyak, kok beda sama gereja-gereja lain yang selalu minta tolong Tuhan. Ya karena kita mau dewasa. Halo Bapak Ibu, kita mau dewasa kan? Anda suka mana? Anda suka mana? Melihat anak Anda, dikit-dikit, ma enggak bisa, pa tolong, ma tolong. Sama anak Anda dengan usia yang sama bisa mengerjakan sesuatu yang sebetulnya belum usianya dia kerjakan. Senang mana? Pasti senang anak yang bisa mandiri kan? Umur 5 tahun, ma ya oh. Sudah ma cebok, dicebokin, betul? Sama anak 5 tahun, ma ya oh. Loh nak kok sudah keluar kamar mandi, sudah cebok? Sudah. Anda senang yang mana? Umur 12, ma cebok. Piye? Umur 20, ma cebok. Kapan dewasanya? Tuhan juga kepingin begitu anak Bapak Ibu. Bapak di sorga juga kepingin melihat kita tuh dewasa. Jangan dikit-dikit minta cebok. Tuhan tolong, cebok iya aku. Tidak bisa, kamu kerjakan sendiri itu. Halo? Kalau kita tidak mampu melakukan bagian kita, sudah memang tidak bisa, maksimal sudah, tapi masih nggak bisa, Tuhan pasti kasih pertolongan, pasti. Apalagi itu rencananya, apalagi itu proyeknya Tuhan, pasti. Tapi jangan dikit-dikit nggak bisa. Takut ujian, takut aniaya. Loh kamu belum mengalami nak. Kamu belum melalui sudah takut duluan. Ini loh yang Tuhan gak mau. Tuhan tuh ingin anak-anaknya tuh tangguh. Pa, ma, suap. Loh nak kamu tuh udah umur 12 tahun kok masih minta suap. Orang tua yang sakit jiwa pasti, oh iya ini ngalem ini, minta disuapin, suapin. Ini orang tua yang sakit jiwa udah 12 tahun masih disuap. Makan sendiri. Harusnya kan gitu, supaya terbangun kemandirian. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, mana zaman yang lebih mudah di antara zaman aniaya 2000 tahun yang lalu dengan zaman sekarang? Maka jawabnya sama saja. Tuhan adil. Kalau dulu dia menggunakan aniaya sehingga bisa terlihat harga yang harus dibayar, sekarang Tuhan tidak menggunakan aniaya. Tetapi orang-orang Kristen bisa saja berada di wilayah abu-abu yang sangat berbahaya.
Orang zaman dulu tidak diizinkan kaya sama Tuhan. Kenapa? Belum kaya sudah kena aniaya tentara Roma. Gitu ya. Hidupnya tidak nyaman. Belum berkembang secara ekonomi karena ikut Tuhan, ditangkap, masukin penjara, dianiaya. Tetapi kalau sekarang tidak ada orang yang masukin kita ke penjara karena kita orang Kristen, tidak kan? Bahkan kita bisa hidup dengan tenang di negara yang Pancasila ini. Tapi bukan berarti tidak ada aniaya. Aniaya kita lebih ke sifat batin. Kalau orang lain bebas melakukan apa saja, nurani kita dibatasi oleh kebenaran Tuhan. Loh, kok enak ya orang itu? Kita ngaplo. Orang Kristen tidak bisa kayak gitu. Teraniaya, tapi batinnya. Gitu ya. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing zaman memiliki konsekuensi dan resikonya sendiri. Di zaman aniaya, orang Kristen harus menghadapi aniaya fisik. Orang-orang kejam yang ingin menghabisi nyawa. Sedangkan hari ini orang-orang percaya diancam dengan percintaan dunia yang sekilas terlihat nikmat namun mematikan. Dan pasti keselamatan yang hilang. Tidak ada orang Kristen yang mati dianiaya di zaman sekarang secara fisik. Tetapi mati rohani banyak. Bahkan di gereja diajarkan untuk mati rohani dengan klaim janjinya. Dengan imani. Kamu kepingin imani, itu mati rohaninya. Kenapa? Yang dipikir masalah jasmani terus. Pasti mati pasti mati rohaninya, pasti mati. Ya. Kalau kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka harus meninggalkan percintaan dunia tersebut. Iman adalah pertaruhan segenap hidup, tidak bisa setengah-setengah. Ikut Tuhan itu segenap hidup atau tidak sama sekali. Selama masih setengah-setengah sebetulnya Anda belum Kristen. Ya. Seseorang harus nekat Bapak Ibu, mati dari dosa, mati dari percintaan dunia. Kita harus rela kehilangan keinginan, rela kehilangan kebahagiaan, bahkan rela kehilangan teman demi melakukan kehendak Allah. Kadang-kadang teman menjauhi karena kita mau sungguh-sungguh hidup kudus. Ada kan? Wah, tambah fanatik orang ini, wah akhirnya pergi meninggalkan kita. Ada. Meskipun kita tidak menjauhi mereka, kadang-kadang mereka menjauhi kita. Ya sudah, tidak apa-apa. Kan bukan kita. Harus rela ditinggalkan. Kita kadang-kadang kehilangan, ya kita harus rela kehilangan keinginan. Punya banyak uang, 2-3 miliar deposito, ganti mobil bisa. Tetapi kalau dia mengingat pekerjaan Tuhan yang belum beres, enggak wis, aku enggak beli mobil baru, aku gunakan uangnya untuk pekerjaan Tuhan, loh. Harus rela kehilangan keinginan. Keinginannya misalnya Mercy Baby Band, harga 2,5 miliar, mampu kan beli. Tapi dia tahu, pekerjaan butuh dana. Dia relakan keinginannya beli mobil mewah untuk pekerjaan Tuhan. Ini contoh ya. Ini kan sikap mau teraniaya. Ini sikap yang rela teraniaya. Ini sikap yang rela dididik Tuhan. Jangan dipikir itu bukan sebuah pencapaian. Secara batiniah, kesucian itu pencapaian Bapak Ibu. Itu pencapaian. Punya uang 2-3 miliar. Aku bisa ngirim anakku sekolah ke luar negeri. Sekolah terbaik di dalam negeri. Cukup kok uangku, 1 miliar bisa. Ya. Tetapi dia tahu banyak pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah yang baik. Tidak bisa membiayai pendidikan sekolahnya. Bahkan pendidikan sederhana saja tidak bisa.
Lalu orang ini ngomong, nak, kamu sekolah biasa-biasa aja ya, enggak usah ke luar negeri, atau enggak usah yang terbaik lah. Lihatin teman-temanmu yang belum bisa sekolah, masih banyak. Papa tak support mereka juga ya. Wah, itu rela loh. Itu orang yang rela teraniaya. Itu orang yang rela dididik Allah. Itu orang yang rela menderita. Bahkan mungkin anaknya marah. Papa ini kok belani orang lain, kok enggak belani aku? Loh, kamu enggak kasihan anak sama teman-temanmu yang enggak bisa sekolah? Loh, ini pendidikan yang baik buat anak, sehingga dia tidak egois memikirkan dirinya sendiri. Halo Bapak Ibu, sampai sanakah kita? Mereka yang teraniaya adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Tuhan katakan itu kan? Dikatakan di ayat itu, bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya. Bukan kamu tok yang dianiaya. Nabi-nabi sebelum kamu juga dianiaya. Bergembiralah, bersukacitalah, karena upahmu besar di sorga. Orang-orang yang rela menderita inilah yang memiliki kerajaan sorga. Yang memiliki upahnya di sorga. Kalau di sini kita tidak mau dididik, upah apa yang mau didapat di surga? Halo? Saya terlintas. Pada saat orang kaya melihat Lazarus yang miskin mati kelaparan dan tidak berbuat apa-apa. Pada saat dia masuk tempat yang tidak nyaman dan Lazarus masuk tempat yang nyaman, pangkuan Abraham. Tuhan ngomong, kamu sudah mendapatkan bagianmu di dunia. Halo Bapak Ibu, sadar enggak ini? Sadar enggak? Kekayaan yang dimiliki orang kaya itu sebetulnya bisa ditukar. Ya, dengan melakukan kasih, dengan punya belas kasihan, dia menukar kondisi nyamannya di dunia ini demi upah di sorga. Lakukan itu. Jangan cuma dideposito untuk kesenangan sendiri. Kita akan menjadi orang kaya di neraka pada akhirnya. Kenapa? Ya itu, kamu sudah bahagia kok di surga. Kamu sudah bahagia kok di dunia. Ngapain juga kamu kepingin di surga? Kamu tidak mengendaki kekekalan kan? Kan kamu lebih memilih kesukaan dunia. Ayo pertimbangkan ini. Tidak mungkin seseorang dapat dimuliakan bersama Tuhan tanpa penderitaan. Tidak ada. Orang kalau ingin dimuliakan di sorga, dia harus menderita di dunia. Bersekutu bersama Yesus, itu artinya kalau Yesus menderita, kita ya harus ikut menderita. Itu bersekutu namanya. Kalau Yesus menderita, kita doyan suka-suka sendiri, ya itu bukan bersekutu namanya. Namanya bersekutu tuh ayo gandeng tangan dalam melakukan segala hal bersama. Itu bersekutu. Pada saat Rusia menyerang Ukraina, itu blok barat NATO itu sama-sama marah. Sebetulnya mereka bersekutu, ya. Blok barat itu kan namanya sekutu. Yang disebut sekutu itu satu negara diserang, itu berarti pernyataan perang terhadap negara lain yang dalam persekutuan. Itu sekutu. Tetapi kenyataannya blok barat tidak berani Pak perang terang benderang dengan Rusia. Iyalah kalau jadi perang beneran dengan Rusia ya perang dunia ketiga. Mereka masih menahan diri, tetapi di balik layar mereka akan support peralatan perangnya kepada Ukraina. Itu yang namanya bersekutu. Yesus memikul salib bagi keselamatan orang. Lah kita kok ongkang-ongkang, kok santai-santai. Itu bukan bersekutu namanya.
Yesus pikul salib bagi keselamatan orang banyak. Kita pun yang percaya pada dia, ya harus pikul salib demi keselamatan banyak orang. Yesus menyangkal diri, demikianlah kita juga harus menyangkal diri. Itu namanya persekutuan. Tidak ada umat pemenang tanpa perjuangan atau perlombaan yang ketat, tidak ada. Semua harus dilalui dengan perjuangan. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jelas? Kita ahli waris jika turut menderita bersama dia. Lah kalau kita nengking penderitaan, minta jadi ahli waris. Tidak bisa, rumusan dari mana? Banyak gereja mengajarkan, kita anak Allah, kita ahli waris. Tapi penderitaan ditengking. Nah bagaimana bisa jadi ahli waris? Ahli waris itu syaratnya ikut menderita. Halo? Terpikir enggak bahwa kita diajari dengan doktrin-doktrin yang ngawur, yang salah itu? Ayo perbaiki. Kita sudah pernah terindoktrinasi seperti itu melekat loh. Sehingga kita tanpa sadar, bahkan mungkin sadar, masih menolak penderitaan. Jangan tolak penderitaan, hadapi, lalui, temukan mutiaranya. Itu ahli waris. Amin Bapak Ibu. Setiap orang percaya harus berani memilih untuk tidak menikmati dunia. Meskipun kesempatan itu terbuka lebar. Harus berani memilih. Aku milih yang tidak enak wis. Demi keselamatan. Aku milih yang tidak enak wis. Demi sesamaku. Memang Bapak Ibu, kita bagian untuk dipaksa menderita seperti para martir di masa lalu secara fisik ya. Namun saat ini kita ini dilatih untuk rela tidak menikmati dunia seperti yang orang lain alami. Dulu martir-martir, dulu murid-murid menjadi martir itu dipaksa keadaan untuk menderita. Dan mereka melalui itu. Murid-murid mati menjadi saksi Kristus. Tidak ada yang mati genah kan? Yohanes tok istilahnya. Bukan berarti Yohanes tidak dianiaya. Yohanes sebelum di Patmos, sebelum dibuang di Patmos, itu digoreng. Dimasukkan belanga panas. Tidak mati, dikucilkan. Daripada dia khotbah terus di Roma, dikucilkan di Patmos. Keluar Patmos dia ke Efesus. Pada hari kematiannya, pada hari menjelang dia mati gitu ya. Dan pada hari tuanya gitu ya, sebelum dia mati. Dia sempat hampir dirajam, dia dipendem hidup-hidup. Ya dalam tradisi gereja, dia dipendem hidup-hidup dan hampir dilempari batu. Tapi Tuhan menyelamatkan, enggak tahu ceritanya gimana. Enggak ada yang enggak mengalami aniaya. Mereka dipaksa menerima itu. Demi iman, demi kedewasaan iman mereka. Kita sekarang enggak dipaksa seperti itu. Tapi kita disajikan. Ya, disajikan keindahan dunia. Relakah kita untuk tidak menikmatinya? Itu ujian kita sekarang. Relakah kita tidak menerima sesuatu yang nyaman, yang enak, yang membuat happy seperti orang dunia pada umumnya? Relakah kita?
Kalau orang lain pesta pora, kemana saja, memutuskan apa saja tanpa halangan, kita harus berpikir keselamatan orang lain. Kita harus berpikir untuk kesejahteraan orang lain. Kita harus berpikir untuk kebaikan sesama. Relakah kita? Kalau masih merasa berat, ya jangan ngaku terima keselamatan, itu belum berarti. Ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12, dituliskan bahwa seseorang yang mau hidup beribadah akan menderita aniaya. Kita baca aja yuk, 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, kata hidup beribadah itu tidak tepat sebetulnya, karena berasal dari kata iusebos. Ya, tetapi di dalam Alkitab kita, kata beribadah itu berubah. Kata beribadah dalam Alkitab kita itu terjemahan dari banyak kata bahasa Yunani. Tidak standar, gonta-ganti sesuai konteks gitu ya. Beberapa kata yang diterjemahkan sebagai ibadah dalam bahasa Yunani, satu liturgos, liturgi. Ya, itu menunjuk pada tata cara upacara agama, itu liturgos. Itu dikatakan ibadah. Kedua, proskuneo, berarti menyembah, tunduk, sujud, atau dalam arti luas memberi nilai tinggi, itu proskuneo. Itu juga kadang-kadang diterjemahkan sebagai ibadah. Ya. Lalu kata ketiga, kata yang diterjemahkan sebagai kata ibadah adalah latreuo, yang artinya berbakti, melayani, ya, melayani sesama, melayani Tuhan, berbakti, mengabdi, itu latreuo. Tetapi iusebos juga diartikan ibadah, meskipun sebetulnya lebih tepat diartikan kesalehan. Ya. Di ayat tadi, di dalam 2 Timotius 3:12, kata ibadah menggunakan kata iusebos dalam bahasa aslinya. Lebih tepat berarti saleh, yaitu orang yang mau memperhatikan pikiran dan perasaan Tuhan, atau coram deo dalam bahasa Latinnya. Coba dibaca ulang, 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, saya coba pakai arti yang lebih tepat gitu ya. Memang setiap orang yang mau hidup saleh di dalam Kristus akan menderita aniaya. Setiap orang yang mau hidup seperti hidup saleh pasti masuk penderitaan. Seorang yang mau hidup saleh seperti Yesus saleh, pasti masuk dalam penderitaan. Halo Bapak Ibu, tidak bisa tidak, pasti masuk penderitaan. Jadi berdamailah dengan penderitaan dalam kehidupan kita. Berdamai itu maksudnya belajarlah menerima dan temukan mutiaranya, supaya kita menjadi lebih dewasa. Halo. Yang pasti kita jangan sampai menderita karena salah sendiri, ya beda ya. Meskipun menderita karena salah sendiri itu juga pendidikan, tetapi bukan itu maksudnya. Pikul salib, sangkal diri dalam ikut Tuhan, itu menderita seperti Yesus menderita. Mau hidup saleh, itu berarti masuk dalam penderitaan, itu yang benar. Kita berusaha berdamai dengan penderitaan, di mana kita mau hidup saleh. Belajar. Belajar Bapak Ibu. Tidak mudah. Ya. Khotbah atau menyatakan pemahaman seperti ini aja tidak mudah, harus menggali. Apalagi mengerjakannya, itu juga lebih tidak mudah. Kalau mau mudah, ya ke gereja palsu. Yang ikut Tuhan katanya happy-happy, hore-hore, diberkati dan banyak uang, limpah.
Orang banyak berkat jasmani, itu orang berkemenangan. Dia rela jadi miskin supaya kita jadi kaya dalam arti jasmani. Itu gereja palsu Bapak Ibu. Saya ngomong gini bukan mau mencemooh gereja lain, tetapi ajaran itu palsu. Dan banyak orang diajarkan seperti itu dalam gereja-gereja. Jadi penyesatan itu sebetulnya bukan di luar. Kalau di luar jelas-jelas berbeda. Di dalam gereja diajarkan seperti itu. Itulah gereja palsu. Itulah penyesatan sebetulnya. Saya tidak ngomong nama gereja, sinode atau apa ya. Ya Anda harus paham maksud saya. Banyak kepalsuan yang diajarkan di dalam kekristenan. Banyak kepalsuan yang diajarkan dalam kekristenan sehingga orang-orang percaya tidak semakin dewasa. Tetap kanak-kanak dan tetap manja. Mau sampai kapan? Ya. Ibrani 12 ayat 2, ayo dibaca yuk. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Artinya, bagi kita bahwa duka cita hari ini tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang akan kita terima di sorga. Bapak Ibu, ada peribahasa, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib, itu benar. Kita tuh harus tekun memikul salib, tekun memikul penderitaan, karena gantinya mahkota di sorga. Halo? Kalau kita lari dari penderitaan, kita menghindari peluang mendapatkan mahkota di sorga. Kita menghindari penderitaan yang harus kita hadapi demi keselamatan orang lain, bahkan demi keselamatan diri sendiri. Berarti kita sedang mengabaikan upah di sorga. Halo? Ayo Bapak Ibu, berani memikul penderitaan yang Tuhan pikul. Keselamatan yang pertama untuk diri sendiri, dan keselamatan yang kedua buat orang lain. Itu yang harus kita pikul. Dua-duanya harus jalan bersamaan. Ya. Pak, saya mikiri hidup saya harus benar dulu. Boleh. Tetapi jangan merasa itu sudah yang terbaik. Karena pada saatnya, misalnya ya, Anda merasa kesempurnaan Anda sudah semakin dewasa, meskipun belum puncak dewasa, Anda sudah harus belajar memikirkan keselamatan orang lain. Karena dengan memikirkan keselamatan orang lain, kesempurnaan Anda semakin maksimal. Kesempurnaan seorang Kristen saat seseorang bisa menanggung keselamatan orang lain, bukan keselamatan dirinya sendiri saja. Memikirkan keselamatan diri sendiri itu betul. Tetapi kita tidak akan pernah merasakan keselamatan dalam arti sempurna jika kita tidak menanggung keselamatan orang lain. Karena menjadi Yesus yang sempurna itu berarti mati buat orang lain. Amin Bapak Ibu. Itulah berbahagialah orang yang menderita, aniaya. Itu artinya. Karena yang mempunyai surga mereka, yang memikirkan keselamatan dirinya dan orang lain. Ya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.